Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan ketua kelompok Erlangga dan 3 anggotanya. Sebelum kami memulai diskusi kami pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Selsiandri Rehena dari UPT Kantor UPB Kelas 1 Domina Edward Usok Sorong, Papua Barat Daya. Dan perkenalkan, nama saya MR Hinza Erlangga. Saya bertugas di Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Tenggara. Dan saya Riana Mutiara Nikma, saya sekarang bertugas di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jakarta. Saya Resmilan Ardo Risijanto, bertugas di BPTD kelas 2 Sulawesi Tenggara. Baik, begitu singkat perkenalan dari tiap-tiap kami, anggota kelompok 3. Kami selanjutnya akan memasuki forum diskusi di mana dalam kelompok kami ini mengangkat suatu kasus yaitu modus pungli 3 pegawai negeri sipil Kemenhub kena operasi tangkap tangan di Jembatan Timbang Bengkulu. Lebihi tonase diminta beli kupon. Baik, sebelumnya saya mau memberikan definisi singkat apa itu pungutan liar atau biasa disingkat pungli. Pungli biasa diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi, oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 2000, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3S, senang sama senang, dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu yang melatar belakangi kasus tersebut? Menurut saya, adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak open management, wewenang yang tidak terkendali, serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, apakah ada pendapat mengenai latar belakang kasus tersebut? Ya, izinkan saya berpendapat. Menurut saya, dampak buruk dari pungli tentu saja akan merugikan masyarakat. Apalagi kalau kendaraan barang tersebut mengangkut kebutuhan masyarakat. Selain barangnya bisa terlambat selama pengiriman diakibatkan dipersulit oleh petugas di lapangan. Dampak lain juga, kendaraan berisiko mengalami kecelakaan dikarenakan muatan barang tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan. Tentu hal ini akan mengakibatkan kerugian di banyak pihak. Kalau menurut saya, dampak dari pungli dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, maupun tempat kita bekerja. Untuk diri sendiri, jika kita melakukan perbuatan pungli, berarti kita telah kehilangan etika dalam bekerja. Akibatnya, kita bisa saja mendapatkan hukuman hingga kehilangan pekerjaan. Dan untuk masyarakat tentunya sangat merugikan, di mana yang seharusnya pelayanan tersebut gratis, malah masyarakat mengeluarkan uang lebih. Dan untuk instansi pastinya akan mencoret nama baik instansi tempat kita bekerja, sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melayani kepentingan publik secara adil dan transparan. Ya, kalau dari saya, menurut saya dampak dari pungli ini sangat besar terhadap cita pemerintah. Dengan adanya kejadian tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara semakin berkurang. Alhasil rasa cinta dan rasa peduli masyarakat terhadap tanah air pun
akan semakin menipis. Dengan demikian, citra kita pun sebagai pegawai pemerintahan juga ikut tercoreng. Dan dari segi ekonomi juga dapat terganggu karena barang yang dibawa oleh truk-truk itu sebagian besar untuk kepentingan bahan baku masyarakat. Dengan adanya pungli terhadap truk-truk tersebut, hal ini membuat para pengusaha menaikkan harga barang untuk menutupi modal ongkos yang besar dengan adanya pungli tersebut. Dari pendapat Kakak Sen sendiri, apa sih ini dampak buruknya? Baik, menurut saya atas kasus tersebut, dampak buruk yang dialami ialah membuat track record atau rekam jejak digital yang buruk sehingga mencoreng nama instansi dan terlebih lagi merusak citra pegawai di bawah lingkungan Kementerian Perhubungan. Baik, selanjutnya bagaimana upaya yang dapat direkomendasikan teman-teman sekalian agar praktik atau kasus pungli tersebut dari buruk hingga bisa menjadi baik? Menurut saya, kita sebagai ASN seharusnya menanamkan pada diri kita untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang ASN yang profesional, di mana kita seharusnya tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok, serta selalu mempertahankan integritas dan mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, serta diperlukannya digitalisasi untuk mempermudah dan menghindari resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi di lapangan. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Ya, untuk saya sendiri, untuk mengatasi pungli diperlukan juga kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengembangkan solusi yang baik serta berkelanjutan dalam mengatasi pungli. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program kemitraan dan inisiatif bersama yang bertujuan untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam berbagai aspek. Selain itu, diperlukan juga peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap institusi atau individu yang rentan melakukan pungli. Ini bisa dilakukan melalui mekanisme inspeksi dan audit yang rutin, serta pelaporan yang terbuka dan mudah diakses bagi masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memperkuat sistem pengaduan publik yang efektif yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus pungli dengan aman tanpa takut akan tindakan dari pelaku pungli. Mungkin dari teman-teman ada sedikit menambahkan, kalau dari saya untuk mencegah hal ini terus terjadi, menurut saya perlu adanya perbaikan manajemen ASN dan sistem birokrasi pemerintahan yang jelas, serta memberikan modal wawasan serta jiwa bela negara pada setiap ASN. Contohnya seperti kegiatan laksar yang sedang kita lakukan sekarang, yang sudah dijalankan oleh BPSDM Perhubungan sekarang. Hal ini merupakan langkah yang baik agar setiap ASN memiliki pengetahuan dan jiwa bela negara yang kuat sebelum bertugas. Dengan demikian, kemauan untuk melakukan praktik korupsi pun akan semakin kecil. Mungkin ada yang akan menambahkan dari Kakak Sen sendiri, apa pendapatnya? Baik, terima kasih teman-teman. Menurut pendapat saya, di era digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi informasi sudah mendesak untuk diterapkan. Segala macam transaksi pembayaran bisa dilakukan secara online. Hal inilah yang dapat meminimalisir interaksi antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani sehingga terjaga proses dan prosedur pelayanan yang baik dan benar. Baik, mungkin itu latar belakang dampak buruk dan upaya yang dapat diselesaikan agar kasus tersebut dari buruk hingga menjadi baik. Kemudian yang terakhir ialah dari kasus tersebut kita dapat menggunakan teknik analisis isu 5W1H. Baik teman-teman, 5W1H itu kan ada what, who, why, when, where, dan how. Saya akan berpendapat mengenai what atau apa yang terjadi dari kasus tersebut.
yaitu modus pungli 3 pegawai negeri sipil Kemenhub dengan lebihi tonase dan diminta beli kupon. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh memberikan pendapatnya. Kemudian teknik analisis yang kedua yaitu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu masyarakat dan pegawai Kementerian Perhubungan. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Selanjutnya ada why, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kebutuhan pribadi tiap-tiap oknum tersebut dan dikonsumsi demi kesenangannya masing-masing, serta kurang ditanamkan kode etik dan kode perilaku seorang ASN yang baik. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Kakak Ref Milen. Selanjutnya yaitu when, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di bulan Maret tahun 2024. Silakan Rian. Kemudian yang selanjutnya ada where, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Peristiwa tersebut terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Jembatan Timbang Bengkulu. Kemudian terakhir ada how, yang akan dijelaskan oleh Kak Ref Milen. Selanjutnya yaitu how, bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena adanya laporan dari masyarakat terkait pungli tersebut. Kemudian ditelusuri oleh pihak berwenang dan akhirnya tertangkap tangan. Selanjutnya kembali lagi ke moderator. Baik, mungkin sekian hasil diskusi dan analisis kami terkait kasus modus pungli yang baru-baru ini eh, masih hangat-hangatnya di media publik. Sangat disayangkan sekali apabila seorang pegawai negeri sipil melakukan hal-hal di luar manajemen ASN dan smart ASN. Untuk itu, bagi kita calon generasi penerus bangsa agar dapat menanamkan sifat-sifat eh, seorang ASN dan juga tanamkan dalam keseharian apa itu manajemen ASN. Kita sudah mempunyai hak sebagai seorang PNS, yaitu gaji, tunjangan, pengembangan kompetensi, cuti, dan jaminan di hari tua. Untuk itu, penghasilan ataupun uang di luar gaji dan tunjangan yang bukan merupakan hak kita sebaiknya kita hindari dan harus lebih tegas dalam menolak pemberian yang bukan haknya kita. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.